Pemirsa di TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan kami dalam program yang sangat menarik yaitu Nasyid Aden. Nah, pemirsa, sebelum kita ngobrol lagi dengan master kita ini Nasyid Aden kita ini, kita akan terlebih dahulu menyaksikan video tayangan berikut ini. Ke barat, ke timur, ke selatan, atau ke utara, ku hadapkan wajah, ku langkahkan kaki, telusuri luas buanamu. Hitam kelam sisi hidupku, ku terjatuh, terjerembab dan tertatih. Kadang aku dekat, namun ku menjauh darimu, ya Ilahi. Gerak langkahku, aku tahu aku keliru, tak mengikuti semua petunjukmu. Ku berpura-pura dan tak mau tahu, ku abaikan semua kasih sayangmu. Allah, Engkau selalu ada di dekatku dan di hatiku. Memperhatikan
pemirsa, itulah tadi video klip yang mana penyanyinya ada di sebelah saya. Nah, nih Kang Denny, Ya, video klip yang tadi sudah ditayangkan, itu apa? Bercerita tentang apa dari Kang Denny itu? ya tadi klip judulnya Engkau Selalu Ada. Mm-mm. Ini adalah lagu saya sebenarnya sudah lebih dari 3 tahun yang lalu ya. Tapi diproduksi kembali oleh teman-teman Nasib Backpacker ya. Dan diproduksi dengan klip yang baru ya. Sebenarnya pernah dibuat klipnya dulu di daerah Lombok, di Senggigi dan di Gunung Rinjani dan di Banjarnegara pernah dibuat itu lagu klipnya. Engkau Selalu Ada ini adalah tulisan. Dulu tulisan saya semacam puisi gitu ya. Jadi saya buat puisi dari curahan seseorang. Seorang pekerja Indonesia di Hong Kong bercerita itu, telepon ke saya waktu itu lagi di transit di Bandara Kuala Lumpur. Nah itu kan nunggu pesawat lama kan. Nunggu pesawat tuh jam 11 malam berangkat lagi besoknya pagi jam 11. Nah jadi lama sekali. Nah selama itu tuh ada curhatan dari teman-teman, dari salah seorang teman bercerita tentang kisah hidupnya gitu. Jadi kalau dibuat film ini kisah hidupnya sangat dramatis gitu ya. Seperti dalam lagu tadi ya, ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, ku hadapkan wajah, kulangkahkan kaki, telusuri luas buanamu. Jadi dia itu bercerita tentang ya sebenarnya tidak jauh dengan kita. Kita ini hidup banyak cobaan, banyak ujian ya, dan juga tidak semuanya mulus kan. Kita kadang dapat ujian seperti ini, dapat kesusahan, dapat kesedihan, tapi kadang juga kita diberi hadiah oleh Allah, kebahagiaan. Itu hidup manusia seperti itu. Nah dalam klip ini bahwa kemanapun kita melangkah, ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, ya kita selalu ditatap, selalu dilihat oleh Allah. Jadi oleh karenanya jangan putus asa, jangan merasa susah, jangan merasa tidak ada teman, jangan merasa kesepian. Akhirnya putus asa kan. Jadi oleh karenanya kalau sudah kondisi kita ketika dalam hening, dalam sendiri, ya kita kembalikan pada Allah. Itu jadi maknanya di dalam video klip itu seperti itu. Allah engkau selalu ada di dekatku dan di hatiku. Allah engkau selalu ada Di dekatku dan di hatiku. dan di hatiku. Allah engkau melihatku, memperhatikan setiap langkah. Baik. Jadi kalau kita hubungkan kepada salah satu surat dalam Al-Quran yang berkaitan juga Allahu Somad ya Kang Denny ya. Jadi Iya. Allah tempat kita bergantung. Iya. Jadi selama kita ini menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah, maka pasti Allah ini akan senantiasa berikan jalan keluar, Iya. akan berikan kebahagiaan. Kalaupun dikasih kesulitan, Allah akan Iya. berikan dua kemudahan. Makanya kalau ingat Allah tuh jangan lagi sulit aja, jangan lagi susah aja, lagi gembira, lagi bahagia. Justru harus lebih ingat lagi gitu. Gitu. Baik Kang Denny, terima kasih atas jawabannya yang luar biasa. Tanggapan dari video Biasa klip. di luar. Biasa di luar ya. Iya, Bang Tauhib, Kang Denny. biasa di luar. Iya. Baik, pemirsa di TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya kita akan masuk sesi games. Nah, iya. Kang Denny. Jadi sesi ini Iya. ada sesi games ya, Kang Denny. Biasanya kalau episode sebelumnya ada gamesnya juga? Ada dong. Ada ya? Iya. Kan biasanya Kang Denny yang Biasanya saya tanya. tanya. Games. Sekarang saya yang Sekarang menanya. ternyata ditanya juga ada deg-degan juga ya. kalau ditanya gitu. Harus normal. Kalau nggak deg-degan malah nggak normal, Kang Denny. Nah, iya. Ya. Baik, Iya. untuk game ini ada dua pilihan. Yang Iya. mana di antara dua pilihan ini Kang Denny harus menjawab. Ya, Siap, Kang Denny siap. ya. Iya. Baik. Di antara dua pilihan ini Kang Denny. Ya. Kang Denny, kalau ditanya, milih musisi atau milih pendakwah? Pendakwah. Pendakwah. Iya. Kenapa Kang Denny memilih pendakwah? Pendakwah itu luas ya. Jadi Hmm. pendakwah itu luas. Boleh dari kalangan musisi, dari kalangan apa saja ya. Dan dengan cara apa saja. Jadi tiap orang itu berbeda. Cara menyampaikan kebaikan, menebar semangat itu beda-beda. Jadi kita jangan ribet dengan orang lain kok seperti ini. Yang penting yang disampaikan itu adalah hal-hal yang baik. Hal yang baik sampai misinya itu jelas. Kita mengajak pada kebaikan, mengajak pada diri sendiri dan juga kepada orang lain, siapapun. Dengan cara kita. Saya bisanya dengan cara bersenandung. Ya memang saya tidak bisa yang lain. Caranya seperti itu. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya gitu. Ya, artinya dakwah atau menyampaikan kebaikan Iya. ini sifatnya luas sekali ya. Kalau dakwah kan bisa akhirnya
musisi bisa, Menulis, seniman bisa, menulis seniman. bisa, ataupun entrepreneur bisa, apapun bisa gitu. Selama itu arahnya pada kebaikan, maka itu Iya, dinamakan dakwah. insya Allah gitu. Baik. Lagi Kang Denny, Iya. untuk games yang kedua. Iya, Nah, siap. ya. Kang Denny, milih Iya. rame atau sepi? Saya lebih suka rame. Milih suka rame ya. Iya. Kenapa Kang Denny? Rame itu bahagia ya, Mm-mm. bahagia. Ada teman, silaturahmi. Kalau kita ingin dipanjangkan umurnya adalah kita harus menjaga silaturahmi gitu. Mm-mm. Kalau rame itu gimana ya? Jadi kita itu mungkin kalau ada kita salah bisa diingatkan oleh yang lain, bisa saling mengingatkan, saling mensupport, saling memberi masukan dan juga saling memberi warna yang positif. Jadi ketika kita dalam kesepian mungkin kita hanya untuk diri sendiri. Tapi ketika ramai, ketika banyak orang, insya Allah kita bisa mempengaruhi banyak orang lewat apa yang kita lakukan. Ya. Termasuk lewat nasyid ini, insya Allah kalau kita melaksanakannya dengan ikhlas, dengan tulus, dan tidak maksa, dengan santai, rileks, tidak ribet, insya Allah orang lain mudah untuk memahami. Baik, Kang Denny. Ya. Tadi Kang Denny milih rame daripada sepi ya, dengan alasan yang tadi Kang Denny sudah sampaikan. Iya. Nah, tapi kan ada kalanya juga manusia ini butuh menyendiri dan lain sebagainya. Nah, kira-kira Kang Denny butuh itu nggak? Kalau butuh harus. kira-kira pada saat apa itu? Harus dong. Kalau kita malam hari dalam keheningan kita harus harus menjatuhkan diri kita untuk bersujud ya, untuk memohon ampun, untuk memohon maaf. Ini hari ini kesalahan kita apa sih? Kita sudah berbuat baik apa selama ini? Jangan-jangan yang jelek lebih banyak daripada yang lebih baik, yang baik gitu. Jadi kalau kita hening tuh butuh. Kita kan dalam saat-saat tertentu kita harus tadabur, harus tafakur, dan juga harus introspeksi gitu. Kontemplasi untuk diri kita sendiri. Baik. Untuk selanjutnya ini Kang Denny. Ya. Nah, Kang Denny lebih milih yang mana? Lebih milih menyanyi atau menulis? Menyanyi. Menyanyi. Ya. Kenapa menyanyi Kang Denny? Iya, karena menulis itu perlu waktu ya. Sebenarnya saya suka menulis. Jadi kalau menulis itu saya kadang suka larut gitu ya. Jadi kalau udah menulis itu lagu-lagu yang selama ini dibuat itu juga banyaknya dari menulis. Dari kita tulis, kita punya perasaan bahagia ditulis, punya perasaan sedih, saya sedang kecewa ditulis, sering ditulis ya. Akhirnya jadi lagu sebenarnya. Tapi kalau untuk melihat kondisi, efektivitas, ternyata menyanyi itu lebih mudah, lebih simpel gitu. Oke, baik. Gitu. Jadi lebih senang menyanyi daripada menulis karena tadi kesederhanaan atau keribetan yang ada di masing-masing pilihan tadi ya. Ya, Kang tapi Denny? menulis saya suka. Menulis juga suka. Iya. Kalau perlu ini dibikin kayak semacam buku itu kan. Insya Allah, Kang Denny? ini saya sudah membuat sebenarnya dulu 18 tahun bernasyid, buat buku ya. Nasyid backpacker, 18 tahun bernasyid. Tapi sekarang malah udah 20 tahun. Itu saking menulis itu agak rada sulit gitu. Jadi perlu waktu, perlu ya pemilihan diksi yang bagus. Kemudian kadang kita masukin lagi ke suasana masa lalu, ke suasana yang terjadi. Akhirnya kan kita harus nyambung gitu kan. Itu tapi intinya dua-duanya suka. Dua-duanya suka tapi Iya. lebih dominan ke menyanyi. Nyanyi. Baik, untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Kang Denny, lebih suka Iya. menyayangi atau lebih suka disayangi? Menyayangi. Kenapa tidak milih disayangi Kang Denny? Saya tidak masalah mau disayang atau enggak disayang orang, enggak masalah. Gitu. Yang masalah adalah Yang penting disayang Allah. berarti yang bermasalah mau adalah maksa. ketika tidak disayang Allah ya. Ya, nggak mau maksa. Seketika ada netizen, ada hater, ada apa gitu nggak masalah. Karena itu terserah saja. Tapi gimana Kang Denny menanggapi, kadang kan ada ya tadi ya haters itu yang kadang Iya. sesekali kadang mampir ya Tidak kan apa-apa. di komentar. Itu Iya. gimana Kang Denny menanggapi Sebagai itu? manusia biasa, tidak mungkin dong kita disukai terus. Disukai banyak orang, pasti ada yang nggak seneng, ada yang julid, ada yang nggak respect, nggak respon, tidak apa-apa. Yang penting saya pikirkanlah orang yang sedang menyayangi kita. Nah, jadi kalau ada orang yang sedang membenci kita, ya nggak apa-apa, doain aja. Semoga mereka baik, sehat, mudah rezekinya.
insya Allah kalau kita mendoakan baik, insya Allah akan kembali ke kita. Kalau kita doakan jelek, hati-hati, karena doa itu mantul. Kalau doanya kita jelek, nanti kalau kembali kita gimana? Jadi oleh karenanya, bagi saya lebih baik menyayangi daripada disayangi. Tapi disayangi juga pingin sih, mau. Siapa sih orang yang nggak mau disayangi? Ya, iya itu. Iya, mereka harus memilih kan, menyayangi. Menyayangi itu lebih enak, lebih nikmat gitu, lebih apa ya? Ini dari hati gitu. Jadi kadang saya orangnya juga sensitif. Jadi kadang tiba-tiba muncul aja gitu. Perasaan itu kan muncul dari dalam hati kita, nggak dipaksain. Artinya di sana ada timbal balik, di mana ada sebab pasti ada akibat. Iya. Ketika kita menyayangi sudah otomatis Insya kita Allah akan disayangi. Gitu. Iya, nggak maksa untuk disayangi intinya. Gitu. Iya. Saya tuh kalau teringat sayang itu ya kita teringat kepada perjuangan Rasulullah SAW ya, ketika Nabi ini meninggal ya, wafat, kemudian ada salah satu orang di pasar ya yang senantiasa mengejek Nabi ya kan. Iya. Nah, pokoknya ceritanya pada akhirnya adalah orang yang tadi mengejek tadi, akhirnya masuk ke dalam Islam. Yang penting kita tebarkan semangat, tebarkan kebaikan tanpa harus dibalas apa. Yang insya Allah Allah akan balas kita gitu. Baik, Kang Denny. Ya. Untuk games terakhir ya. Ya. Kang Denny milih yang mana? Kang Denny lebih milih makanan internasional atau tradisional? Tradisional dong. Oke, kenapa? Saya orang Indonesia. Karena selama ini bernasyid ya ke Hong Kong, Singapura, Malaysia, ke beberapa tempat itu kalau kita ngobrolin tentang makanan Indonesia itu selalu respon, makanan Indonesia tuh banyak macamnya, enak dan lain-lain gitu. Oke, baik, terima kasih Kang Denny atas jawaban yang sudah Kang Denny sampaikan. Pemirsa di TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana karena sebentar lagi kami akan segera menjumpai Anda. Tetap di Nasyid Aden.